Selamat siang teman-teman yang sedang menonton Librarian PUV kita. Selamat siang Mbak Fenty dan Mbak Yul. Terima kasih sekali Mbak Fenty Afriyeni, seorang pustakawan kreatif yang sudah banyak sekali membuat beragam kreasi di perpustakaan tempat kita melakukan studio, melakukan rekaman ini, siniar ini di studio siniar Perpustakaan Jakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi ya ini, oke, selamat pagi. Dan bersama kita ada juga rekan kita Mbak Julia Basri. Jadi pagi ini kita ingin berbincang-bincang bagaimana pustakawan menaruhkan perhatian dan kreativitasnya membangun sebuah yang saya sebut oase literasi di Jakarta. Gitu ya Mbak Yul ya? Di tengah ibu kota. Di tengah ibu kota yang super padat. Terutama adalah bahwa stereotip yang biasa dilabelkan ya di institusi kita perpustakaan, bahwa perpustakaan itu sepi pengunjung, sunyi, pustakawannya kaku gitu ya, kaku dan senangnya tapi kalau kita bertemu dengan sosok Mbak Fenty ini, semua stereotipe itu kalau buat saya sih terkikis gitu. Amin. Jadi gimana nih Mbak Fenty? Karena Mbak Fenty kan juga S1-nya perpustakaan ya. Betul. Iya, jadi bener Bu. Jadi dulu pasti orang ngelihatnya kalau perpustakaan itu stereotipnya pustakawannya galak, ya kan, kaku. Bahkan orang mau mendekat aja takut untuk bertanya buku apa nih, buku yang mau saya cari, taruhnya di mana untuk mendekat ke pustakawan aja takut. Nah itu yang pengen kita rubah di Perpustakaan Jakarta. Makanya dari awal kita di Perpustakaan Jakarta itu bareng-bareng semua rebranding Bu. Dan rebranding kami terasa banget perubahannya ketika memang kita ganti baju, ibaratnya gitu. Baju yang tadinya kita pakai terasa sangat birokrat, apalagi di sini kan perpustakaan umum milik pemerintah ya gitu. Pemerintah. Betul, ya. Pemerintah provinsi gitu. Jadi baju yang tadinya dulu kita pakai, baju tanda kutip yang tadinya kita pakai terlalu terasa birokratnya, terlalu kaku. Nah, itu coba kita rubah gitu. Gimana caranya pustakawannya, petugas-petugas yang ada di lapangan itu merubah mindset supaya masyarakat bahwa masyarakat tuh taunya sekarang perpustakaan asik loh gitu, nggak kayak dulu lagi. Perpustakaan tuh tempat kita bisa bahkan mereka datang ke sini nggak hanya cuma baca buku loh, mereka di sini untuk ngerjain tugas atau sekedar bertemu, janjian, karena itu tujuan kita pengen menjadikan perpustakaan simpul pertemuan. Oh, community hub Community hub maksudnya. itu tadi. Cuman boleh saya tanya ya, sebelum ide itu muncul tentunya kan ada rencana banyak aspek yang didahulukan dari baju itu, human resources-nya atau layanannya, Fenty, supaya teman-teman tuh bisa tahu gitu. Ada apa dua-duanya? Apa yang perlu dirubah? Tahapan yang awal kita rubah itu tentu layanannya Bu gitu. Oke. Karena kita pengen merubah mindset baik itu dari SDM kita, mindset SDM kita bahwa kita ini melayani masyarakat loh gitu. Oke, ya. Kita harus ngerubah seperti halnya customer gitu ya. Kita pengen mendatangkan customer, kita punya trik dong gitu. Itu yang coba kita rubah mindsetnya, triknya tuh gimana sih kita melayaninya. Nggak lagi orang yang cuman duduk nungguin buku, ada yang minjem buku datang gitu ya. Kita yang harus lebih aktif gitu. Aktifnya gimana? Aktifnya kita buat banyak interaksi. Interaksi kan bisa langsung dan tidak langsung ya Bu ya. Kalau interaksi langsung mungkin antar orang ketemu gitu ya, tapi kita dengan mengajak orang-orang datang ke sini aja gitu ya, itu udah termasuk interaksi yang kita coba bangun. Oke. Jadi pertama mindsetnya, layanannya harus kita rubah. Nggak lagi layanan yang cuman kita menunggu, tapi kita yang lebih aktif untuk gimana sih cara mendatangkan pemustaka untuk masyarakat datang ke perpustakaan. Karena untuk bikin orang datang ke perpustakaan itu agak tricky nih Bu gitu ya, karena itu mindset itu tadi, mindset masyarakat datang ke perpustakaan masih takut gitu ya, terus tidak menarik. Nah itu yang kita coba bangun untuk membuat masyarakat menarik datang ke perpustakaan. Itu tahapannya pasti layanan. Yang kedua, resource yang kita punya harus kita ubah juga. Mulai dari tampilan, gaya bicara, cara melayani, itu yang harus kita coba rubah. Kalau dulu
orang itu cuman taunya pustakawan itu berpakaian yang pakai seragam yang kaku gitu ya. Nah sekarang petugas yang ada di perpustakaan Jakarta ini kita coba rubah dengan menampilkan agak, kalau orang ke Gramedia enak ya Bu ya, datang mereka mau nanya cepet gitu cepet, ya. Tapi kalau misalnya kita di sini mencoba untuk mencoba seperti itu supaya orang-orang yang datang itu ngelihat petugas kita enak gitu untuk nanya, untuk misalnya berkomunikasi apa yang mereka butuhin, dan itu yang kita pengen coba terapkan. Wah, banyak sekali tuh yang udah disampaikan, karena saya tadi sambil mendengarkan nih Mbak Yul, mendengarkan Mbak Fenty menceritakan, itu sebetulnya yang antara lain yang menurut saya yang sangat mendasar dilakukan adalah merubah culture ya, merubah culture dan bukan hal yang gampang. Dan itu sama sekali bukan hal yang gampang gitu. Nah ini kan bukan hal yang gampang ya. Kalau saya nggak salah, kalau lihat mengacu ke biodata dari Mbak Fenty, kan Mbak Fenty sebelum bekerja di perpustakaan sempat bekerja di corporate ya. Betul. Apakah menurut Mbak Fenty itu ada pengaruhnya nih, dan pengalaman di tempat lain terus kemudian di perpus? Ya karena kan apakah sebelumnya didapat dari sekolah ya jurusan ilmu perpustakaan, atau seperti yang Bini bilang tadi ada pengaruh berada di service industri ya. Betul. Lalu dibawa bersama Pak Didi di sini, atau ada pelatihan khusus, gimana nih Mbak Fenty? Nah jadi memang kalau lihat ke belakang gitu ya, saya dan juga bersama Pak Pimpinan Pak Diki memang kita concernnya itu di layanan. Kebetulan kita pernah berada di corporate yang memang fokusnya di layanan. Jadi kita ngebangun perpustakaan Jakarta itu nggak hanya belajar dari perpustakaan Bu. Itu yang selalu ditanamkan dari pimpinan kita gitu ya, bahwa kita itu belajar nggak harus dari satu objek sumber gitu ya. Kita boleh belajar dengan perpustakaan lain dari segi hal penataan ataupun pengembangan perpustakaan. Tapi ada hal-hal ataupun soft skill yang lain yang bisa kita adopt, misalnya itu tadi dari service yang dilakukan. Misalnya kalau saya kebetulan dulu pernah ada di corporate di boleh saya katakan di bank gitu ya Bu ya. Sebuah bank ya. Itu kami terapkan di sini. Artinya bagaimana ketika orang masuk ke sebuah jasa gitu ya, mereka di awal sudah punya greetings gitu kan. Bahkan ketika kita membuka pintu, dibukain pintu nih dari bank, itu security yang bukain, dan bahkan security pun hafal produk-produk knowledge-nya tuh udah hafal banget. Nah, itu yang pengen kita terapkan di sini. Jadi semua, sorry aku potong ya. Jadi semua karyawan mengerti produk knowledge dari perpustakaan ini. Betul. Nah, itu apakah ada pelatihan di awal masa kerja yang lalu dipantau, atau insidensial, atau gimana Mbak Fenty? Kita kita pada dasarnya di awal tuh kita kasih product knowledge untuk semua pegawai, terutama pegawai baru. Dari pegawai baru ya? Betul, dari sejak baru. awal habis rekrutmen? Betul. Oke. Karena ketika ada pegawai baru ataupun di rekrutmen awal, kita pasti kasih tahu produk-produk kita ini, bagaimana cara melayaninya, bahkan kita membuat standar greetings yang kita bikin. Kalau Ibu tadi masuk ke perpustakaan, ada gestur yang mereka berikan, selamat pagi. Nah itu termasuk bisa kami bantu. Iya. Dan suaranya juga lembut, nggak nakutin. Betul. Nah itu standar greeting yang kita bikin di perpustakaan Jakarta, dengan harapan orang masuk ke sini experience mereka itu +1 gitu, artinya lebih dari yang mereka harapkan. Dihargai sebagai tamu istimewa ya. Betul gitu, karena itu perasaan yang ingin dibangun. Betul, itu yang pengen kita bangun kepada masyarakat, trust ya Bu ya gitu. Kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka datang ke sini ada experience baru yang mereka rasakan, dihargai, dan diharapkan besok mereka datang lagi, Ini ingat nggak Bin, yang kita narasumber kita Om Bud yang dulunya takut karenanya masuk perpustakaan seperti nonton film spy, jadi berubah banget ya Bin ya? Jadi berubah sekali. Sangat berubah ya. Jadi dari nilainya juga tadi bukan menjual, tapi memberikan sebuah experience. Diharapkan ketika orang datang ke perpustakaan Jakarta adalah mendapatkan experience, merasa nyaman, trust. Ya, trust.
ini kan nilai-nilai yang sangat mendasar, dan itu tadi Perpustakaan Jakarta menyadari betul bahwa mengelola perpustakaan itu memerlukan berbagai skill dan pengetahuan, dan harus kolaborasi dan network gitu ya. Betul, kolaborasi yang paling penting ini. Kolaborasi. Nah, saya itu jadi penduduk daerah khusus ibu kota Jakarta, sekarang masih DKI atau udah DKJ ya namanya? Kita sebutnya masih DKI DKI. Jakarta. Oke, kita nggak ke situ. Jadi sebagai saya masuk DKI itu tahun 81, dan saya agak samar-samar dulu kalau perpustakaan yang di tim itu namanya apa ya dulu, apakah Perpustakaan Jakarta atau Perpustakaan Provinsi. Yang jelas dulu orang juga sudah bicara senang kalau pergi ke perpustakaan tim, tapi sekarang ini kan dari segi bangunannya aja udah ikonik gitu ya, Mbak Fenty. Mungkin kalau Mbak Fenty bisa cerita sedikit aja sejarahnya, bagaimana Perpustakaan Jakarta bisa membangun sebuah gedung yang modern dan ramah gitu ya, dan instagramable. Instagramable. Iya, gimana? Kalau bicara sejarahnya, kalau Ibu dulu pernah tahu kita sudah ada nih dari tahun 2015 di Taman Ismail Marzuki. Nah, namanya itu masih Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta. Iya. Kondisinya kita ada satu gedung sendiri, 4 lantai, tapi kondisinya masih sangat konvensional, Bu. Kalau bicara data, perbandingannya dulu sebelum kita revitalisasi itu perpustakaan Cikini itu didatangi satu hari itu paling banyak itu di hari libur sekolah. Libur sekolah itu semester genap gitu ya, libur semester genap itu di angka paling 200 sampai 300 orang. Itu paling tinggi. Ketika kita revitalisasi, ini semua berubah. Yaitu tadi kami bilang bahwa rebranding itu perlu banget. Kita rebranding mulai dari nama. Kalau tadi saya bilang namanya Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, kayak agak terasa kan ya Bu, habis ya? Birokrasi. Perpustakaan Umum Daerah. Ya kan? Dia panjang. Terasa banget. Nah, akhirnya kita rubah rebranding. Jadi kalau sejarahnya dulu memang Perpustakaan Cikini sudah ada dari tahun 2015, dan kebetulan kita di tahun 2018 itu Pusat Dokumen Sastra HB Yasin itu diakuisisi oleh Pemprov DKI di bawah pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pusat Dokumen Sastra HB Yasin apa sih? Itu adalah kalau saya bisa bilangnya surganya para pecinta sastra. Ya. Di dalamnya Pak Yasin dulu beliau yang menyimpan semua karya-karya para sastrawan disimpan dengan baik Pak Yasin, dan kami merasa sangat terhormat ketika Pusat Dokumen Sastra HB Yasin itu kami dipercaya kepada kami untuk kami kelola gitu. Akhirnya pada tahun 2019 kalau nggak salah 2019 itu atau awal 2020 itu kawasan Taman Ismail Marzuki ini direvitalisasi. Kita menyambut baik revitalisasi Taman Ismail Marzuki karena kita ikut direvitalisasi. Yang kita pikirkan adalah kita direvitalisasi jangan hanya kita berubah soal fisik, ya kan? Fisik itu penting gitu, tapi bagaimana kita mendeliver layanan kita dengan lebih lagi dari sebelumnya gitu. Fisik berubah di tahun 2020 sampai 2022 itu perubahan fisik, tapi di masa proses perubahan fisik itu kita selalu kumpul gitu ya dengan teman-teman dan juga tim dari Dinas Perpustakaan, apa sih yang mau kita kasih buat masyarakat, bagaimana sih cara kita ngasihnya. Ini diskusi bersama rekan-rekan satu profesi pustakawan perpustakaan gitu. Betul, ya? Okay. di Dinas Perpustakaan. Dan jadi gini, ketika nanti jadi kita nggak mau memberikan layanan yang gitu-gitu aja lagi gitu, hanya sekedar minjem ya kan, orang minjem pulang balik lagi kembaliin. Nah kita harus berpikir kita mau bikin apa di perpustakaan. Ternyata kita sadar bahwa masyarakat Jakarta khususnya itu butuh ruang, Bu. Mereka itu selama ini bingung kalau misalnya mereka harus ketemuan gitu ya untuk diskusi, untuk bikin kegiatan komunitas, ataupun misalnya mereka butuh ruang untuk sekedar ngerjain tugas deh. Mereka sama ini kan kadang ke kafe gitu ya, mereka harus mengeluarkan effort untuk
nyari tempat. Nah, kita pengen memberikan ruang itu. Saat revitalisasi kita memberikan masukan kepada tim gitu ya, tim arsiteknya juga untuk bahwa kita butuh ruang ini. Jadilah Perpustakaan Jakarta sekarang punya beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Aduh, menarik sekali prosesnya ya Mbak Fenty, karena saya tidak menduga juga bahwa ternyata buat Mbak Fenty dan kawan-kawan pustakawan lainnya itu sudah melihat kebutuhan yang bertambah ya. Betul. Dari penduduk di Jakarta sendiri, bahwa mereka perlu sekali tempat untuk kerja. Betul. Nah, bagaimana kebutuhan ini menjadi salah satu layanan utama dari perpustakaan, itu berarti kegelisahan terus yuk kita berubah itu rupanya cukup dimiliki ya di komunitasnya Mbak Fenty dan rekan-rekan kerja. Nah, itu sesuatu yang baik ya Mbak ya. Dan jadi ada kegelisahan dari pustakawan gimana nih supaya servis kita tuh dilayani dan bisa melayani kebutuhan masyarakat yang ternyata tidak hanya perlu membaca buku gitu, tapi perlu layanan lainnya gitu. Dan kepikiran gitu untuk menghadirkan suasana yang nyaman, itu nilai yang sangat berharga bagi pemustaka ya. Kalau ya pengalaman saya sebagai librarian itu bukan hal yang mudah yang kita nggak dapat di bangku kuliah waktu di perpustakaan. Misalnya nih kita dalam ruangan yang estetika dengan ada warna yang menarik, menghadirkan suasana, lighting. Karena di buku desain perpustakaan itu ada ukurannya, Bin. Berapa meter lampu itu dari pembaca, yang gitu-gitu sekarang dihadirkan di sini gitu. Jadi aku tuh waktu pertama kali datang ke sini tuh terpesona, Bin. Iya, wow, benar, gitu ya. wow. Kayak film-film. Kayak ada di luar negeri gitu loh. Kayak di film-film, kayak di buku-buku sih gitu suasananya. Iya, kayak mimpinya tapi ini beneran nyata. Iya, Ya, betul. ya, ada. Belum lagi nanti ke koleksi anak-anak, immersion yang untuk aku tuh modern banget, anak-anak bisa jumpa litan, pegang segala macam. Nah, itu apakah termasuk rencana khusus atau target audiens yang dikedepankan atau gimana? Apakah ada target audiens yang khusus yang ingin di-serve atau karena ini perpustakaan umum semua lapisan masyarakat atau gimana, Pak Fenty? Nah, jadi kita dalam sejak tahun 2022 sampai sekarang ini kan melihat perkembangannya gitu ya. Gimana sih? Kami berpikirnya dulu awal-awal mungkin pengunjung tinggi. Oh, mungkin awal-awal mereka FOMO nih pengen ke perpustakaan gitu ya. Kita berpikir oh mungkin nanti kalau sudah 2 tahun, setahun 2 tahun sudah agak sudah agak stuck gitu ya pengunjungnya. Tapi ternyata enggak loh, Bu. Jadi setiap hari weekend gitu ya, Sabtu dan Minggu itu bahkan masyarakat yang datang sampai harus antri ke perpustakaan, sampai mereka kurang tempat baca. Kursi aja yang sudah kita sediakan sedemikian banyaknya itu rebutan. Yang datang ke perpustakaan, ibaratnya orang datang ke perpustakaan sengaja pagi-pagi supaya dapat kursi. Nah, kita melihat fenomena kayak gini di perpustakaan, kita berpikir berarti kita harus bikin apa lagi ya supaya memecah gitu. Artinya memecah, kita nggak menghalangi orang masuk nih gitu ya. Siapapun, tapi kita mencoba untuk memecah, nggak harus di area sini. Berarti kita berpikir area mana lagi ya yang bisa kita bentuk atau kita bangun untuk bisa memecah crowd-nya tadi gitu. Akhirnya kita bentuklah imersif gitu di lantai 7. Terus ada beberapa area yang memang orang butuh tempat kursi, ya kita kasih nih tambahan di beberapa kursi yang ibaratnya kita setiap lihat tempat kosong dikit taruh kursi di situ gitu. Jadi memang itu kita membaca perkembangannya gitu. Perkembangannya orang justru makin banyak yang datang ke sini. Jadi karena orang makin banyak, kita yang jadi berpikir apalagi yang kita bikin. Area anak kita bikin seperti apa supaya semua itu bisa merasakan tidak terhalangi masuk ke perpustakaan. Wow, itu hebat. Ya, itu menarik sekali karena saya mendengarkan ini sambil membayangkan proses bekerjanya itu ternyata banyak sekali kolaborasi dan dari Mbak
Fenty dan rekan-rekan itu kelihatannya sangat user oriented ya. Betul. Sangat user oriented. Ini penuh bikin apa? Ini penuh bikin apa? Nah, ini mau nanya nih. Kok bisa ya? Padahal ini punyanya pemerintah loh. Kita kan kalau membayangkan sebuah institusi pemerintah itu pasti birokrasi, pasti teknokrasi, dibatasi regulasi ini, regulasi itu. Tapi kalau ngelihat Mbak Fenty dari wajahnya yang selalu sumringah tuh kayaknya tidak ada kendala itu. Ini gimana nih tricks and tipsnya gitu supaya bisa terus optimis dan positif dan terus memikirkan perkembangan perpustakaan. Itu tadi, kalau saya selalu bilang ke teman-teman pustakawan di luar gitu, kalau saya juga beberapa ke tempat-tempat di perpustakaan, saya bilang kita itu walaupun kita pustakawan di pemerintahan gitu ya, perpustakaan pemerintah, kita nggak bisa kerja sendiri, Bu. Sih. Kita nggak mungkin sendiri, karena kalau sendiri kita mungkin akan ada stucknya, kita mikirnya udah stuck di situ, apalagi agak agak bingung gitu ya. Nah makanya saya selalu bilang kolaborasi itu penting. Gimana cara kita membangun kolaborasi di sini? Kita ajak nih semua komunitas untuk berkegiatan di sini. Dari kegiatan itu bisa loh muncul ide-ide baru yang bisa kita jadi ada input ya. Betul. Jadi ada masukan dari komunitas pemakai. Betul, bahkan tiba-tiba aja kadang gitu ya, kita ajak komunitas tuh tiba-tiba komunitas punya ide, kita bikin yuk pameran buku anak cukup gambar buku gini gitu. Akhirnya kita berpikir yuk kita coba. Jadi prinsip kita di sini kita coba dulu gitu, jangan takut-takut. Ketika kita kolaborasi, kita dapat ide gitu ya, kita coba dulu. Prinsip kita dulu bahkan ketika kita membuat acara Night at Library, Bu. Prinsip kita coba-coba dulu. Waktu itu konsep Night at Library kita pengen orang datang ke perpustakaan malam hari. Dulu kita masih buka sampai jam 5. Belum buka sampai malam. Tapi kok sayang ya gitu, kita pengen masyarakat tuh merasakan ambience perpustakaan di malam hari. Karena kita yang mungkin udah biasa di malam hari di sini ngelihat area Taman Ismail Marzuki dan ambience perpustakaan Jakarta di malam hari bagus loh, dengan area ada lampu-lampu hangat gitu kan. Kita coba bikin salah satunya program Night at Library itu. Jadi itu kita kolaborasi dan kita berusaha untuk lebih open gitu ya. Kita memang punya rules gitu ya, tapi bagaimana kita mencoba untuk menarik orang bahwa walaupun kita pemerintah tapi kita open kok sama mereka gitu. Jadi jangan ragu, jadi bikin mereka percaya sama kita bahwa kolaborasi sama kita nggak seribet itu kok. Jadi aku pikir itu nggak sekedar kolaborasi ya Fenty, lebih dalam dari itu, karena masyarakat tuh engage ke program, lalu mereka punya seperti community ownership ya Bin ya. Kalau itu sudah terbangun, jadi dia merasa ini rumah kita loh. Itu kan yang dibangun sebenarnya. Betul. Lebih dari sekedar kolaborasi nih. Kita pengen menjadikan perpustakaan ini rumah mereka. Exactly. Ruang ketiga. Dari segi manajemennya nih ya Mbak ya. Itu kan pekerjaan loh, ngurusin networking, ngurusin komunitas, itu bagaimana mengelola itu di perpustakaan Jakarta? Apakah ada unit khusus tentang public relations atau gimana, kalau boleh cerita aja? Sebenarnya kalau bicara dari organisasi kita di Perpustakaan Jakarta dan PD Sabe Yassin ini nggak ada nih Bu bagian public relation. Jadi semua kita bagian layanan itu kita menganggapnya itu adalah bagian dari kita semua. Baik itu yang ada di layanan, di bagian tim pengolahan gitu ya, itu adalah bagian kita semua yang memang kita harus mikirkan bagaimana pengembangan perpus. Pengembangan perpus nggak hanya dari koleksi. Jadi maaf Mbak, jadi artinya apa yang dirasakan langsung oleh bagian layanan itu bagian pengolahan juga memahami bahwa ini ada teman-teman di layanan ada challenge seperti ini gitu ya. Keren banget ya Mbak ya. Iya, tapi saya masih mau penasaran nih. Jadi berarti sebenarnya Mbak Fenty dan teman-teman itu mengembangkan a solid teamwork ya Bin ya, dari segala macam, very solid gitu, dan itu nggak bisa sehari 2 hari kan dibentuknya itu mulainya dari mana Mbak Fenty? Jadi kalau dari tahun 2022 nih Bu, organisasi kita ini terbentuk di 2023. Perpustakaannya dibentuk 2022 dan kita punya unit sendiri itu dari tahun 2023. Unit layanan perpustakaan Jakarta dan PD Sabe Yassin. Kita selalu
melibatkan semua pihak gitu. Artinya ketika kita ada masalah di layanan atau apa yang harus kita pikirkan di layanan, kita ajak bagian pengembangan pusat dokumen sastra Habeasinnya atau bagian pengolahannya, kita selalu libatkan. Tujuannya sebenarnya supaya ada rasa memiliki bersama. Nggak cuman layanan itu nggak cuma punya satuan pelaksana layanan. Jadi top manajemen kita selalu bicara itu bahwa ini adalah rumah kita, bagaimana kita harus melihatkan dan menampilkan wajah kita itu sama tujuan kita. Jadi jangan sampai ada bagian yang memang merasa oh ini bagiannya. Kita selalu melibatkan banyak, semuanya kita libatkan. Ketika ada masalah kita bahas bareng-bareng. Ketika ada butuh ide kita bareng-bareng, dan memang kita ada pertemuan gitu ya Bu, pertemuan rutin, dan itu kita bahas bareng-bareng di situ. Sebenarnya sulit untuk mempertemukan semua pegawai kita banyak Bu. Untuk petugas-petugas yang ada di perpustakaan, di layanan, baik di pengolahan juga, itu kurang lebih 150 orang. Luar biasa. Tapi paling tidak tim kecil kita, tim inti kita itu kita berapa selalu, orang Mbak Fenty tim kecilnya ini? tim kecil tim inti kita itu kita sebutnya ada ASN-nya ya Bu ya. ASN-nya kita ada 25. Oke. 25 orang. 25. Sebenarnya kalau pakai dalil Pareto udah cukup itu, karena 20% dari satu organisasi itu key person. Udah cukup. Jadi ya udah cukup itu. Berarti nggak bisa ditambah lagi dong Bu. Tergantung nanti. Tergantung kalau boleh Jadi semua sejak 150 nggak apa-apa. Potong tadi, jadi gimana teruskan dari tim kecil itu? Dari tim kecil itu kita selalu komunikasi sih intinya gitu, jangan sampai kita terlalu fokus juga gitu ya Bu dengan customer needs gitu ya, tapi kita lupa bahwa ada resource kita yang memang kita perlu berdayakan gitu. Artinya ketika ada masalah kita komunikasikan bareng-bareng, ketika apa yang harus kita kerjakan lagi nih gitu, PR kita masih belum, kita komunikasikan bareng-bareng. Jadi manajemen di sini saya merasakan cukup solid Bu gitu. Jika kita ada kegiatan besar gitu ya, itu semua turun tangan dan saling ngebantu gitu. Nggak ada rasa kepemilikan satu atau dua orang gitu, tapi ini adalah tugas kita, dan ya memang tugas kita. Iya, saya membayangkan bahwa ini sebagai sebuah lembaga pemerintah kan ya. Betul. Perpustakaan Jakarta di bawah pemerintahan provinsi Jakarta. Semoga juga di tempat-tempat lain mengalami ruang yang cukup untuk ini kan artinya birokrasi yang ada di sini memberikan ruang yang cukup ya untuk berkreasi dan melayani. Itukah tadi kan disampaikan bahwa ketika membangun perpustakaan Jakarta, ketika Mbak Fenty masuk ke sektor ini bersama Pak Diki kan adalah bagaimana memberikan layanan yang prima, bagaimana memberikan pengalaman, bagaimana membangun trust. Nah, ini semua dari refleksi Mbak Fenty ya, itu lebih datang dari pengalaman dan inisiatif pribadi atau sebetulnya sudah ada tapi perlu diekspresikan dengan lebih kuat. Atau bagaimana? Sebetulnya sudah ada dalam pikiran kita semua gitu ya, bahwa impian kita tuh ngebangun perpustakaan kayak gimana sih gitu. Jadi kita banyak belajar juga dari beberapa perpustakaan kota di beberapa negara. Jadi walaupun kita mungkin belum sampai sana, tapi kita informasi sekarang kan cepet ya, kita cari gitu ya, gampang kita cari gitu. Walaupun kita belum nyampe ke sana, tapi kita kadang-kadang kita belajar dari website mereka atau YouTube yang mereka punya, bahwa oh ternyata perpustakaan di kota ini di Singapura misalnya katakanlah oh seperti ini, oh bagus ya kalau kita bikin perpustakaan kayak gitu. Tapi mungkin tidak 100% kita adopt gitu. Bagaimanapun mungkin masyarakat kita beda dengan mereka. Iya, pasti harus ada. Contohnya gini Bu, dulu awal-awal itu perpustakaan Jakarta ada, itu masih kita tidak boleh orang bawa minum ke sini gitu ya. Bahkan air putih juga nggak boleh. Bahkan nggak boleh, pokoknya semua ditaruh di loker. Tapi ternyata jadi orang yang datang ke sini tuh ternyata lama. Mereka aus masa harus ke loker lagi gitu kan. Mereka di sini tuh bisa lebih dari 4 jam rata-ratanya, lebih dari 4 jam sehari. Mereka haus, akhirnya kita bikin kebijakan, kita nggak bisa nih kayak gini gitu. Kasihan di perpustakaan kita. Akhirnya kita rubah kebijakan kita untuk boleh bawa air minum tapi air mineral gitu, air mineral, air putih gitu ya.
Jadi hal-hal kayak gitu yang memang kita rasa kebijakan-kebijakan yang nggak kepikir gitu ya, karena kita dulu kepikirnya pokoknya nggak boleh bawa minum gitu ya, tapi ternyata itu masih oke kok gitu kita terapkan gitu. Tadi coba-coba kita coba yuk gitu, akhirnya bawa minum boleh, bahkan kita sediakan sekarang dispenser di sini gitu. Hebat. Jadi Kesana. terus berkembang sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi tentu saja juga ada batasan-batasannya, Mbak. Tapi yang saya catat ini, Mbak, bahwa ternyata bekerja di sebuah lembaga pemerintahan, ruang untuk berkreasi, ruang untuk berdialog itu ternyata cukup besar di sini. Iya. Saya sih berharap bahwa ini bukan hanya di Perpustakaan Jakarta ya, Iya, tapi di betul. seluruh birokrasi yang ada di pemerintah Republik Indonesia. Semoga mungkin kita aja yang belum tahu gitu ya. Dan bisa menginspirasi perpustakaan daerah dari Sabang sampai Merauke ya, Bin ya. Iya. Kalau saya sangat berharap, Fenty, bahwa perpustakaan ini bisa menginspirasi. Nah itu sekalian mau nerusin, berarti selama ini kemarin waktu dengan Pak Diki cerita katanya bahwa cukup banyak ya Mbak ya dari perpustakaan dari daerah, dari kota, dari provinsi lain juga Datang ke sini. mereka. Bagaimana ini interaksi dengan mereka Mbak ketika mereka ke sini? Iya, jadi benar yang Pak Diki bilang bahwa kita itu dari 2022 sampai saat ini itu banyak kedatangan teman-teman dari dinas perpustakaan dari luar kota. Mereka pengen tahu, pada dasarnya mereka pengen tahu gimana sih cara kita mengelola perpustakaan bisa sampai kayak gini, trik atau tipsnya apa aja sampai kita sehari itu bisa orang datang ke perpustakaan bisa sampai 4.000 orang gitu ya. Bahkan dulu aja cuma 200-300, berarti kenaikannya artinya berapa persen tuh, lebih dari 100% kan ya Bu ya gitu. Dan sebenarnya mereka datang ke sini bukan hanya mereka sih yang belajar gitu, kita sebenarnya sharing sih Bu. Orang datang ke perpustakaan kita yang dari dinas perpustakaan datang itu bukan hanya mereka yang belajar, tapi kita juga suka tanya kok gitu. Kita nggak menutup diri bahwa kita yang harus memberikan pemahaman ke mereka, tapi kita juga belajar apa sih yang udah mereka lakukan di sana. Siapa tahu apa yang bisa kita terapkan di sini bisa kita terapin. Jadi banyak kunjungan-kunjungan dari dinas perpustakaan, bahkan dari komisi di beberapa provinsi gitu, komisi DPRD dari provinsi, terus habis itu dari lembaga itu juga banyak yang datang ke sini pengen belajar sama kita, dan kita seneng gitu sebenarnya, karena mungkin saya, Pak Diki dan teman-teman pustakawan lain tuh seneng berbagi gitu Bu. Ketika ada yang datang kita jadi saling belajar dan energi kita tuh jadi beda ketika kita ngobrol santai gitu, kayak jadi tuh gini ceritanya gini, nah itu lebih enak gitu. Ya benar kan, ada idiom the more you share the more you get, itu ternyata memang benar gitu. Jadi emang senang gitu kita berbagi, bukan berarti kita merasa kita lebih gitu, tapi kita senang berbagi. Mudah-mudahan apa yang mereka pelajarin ke sini kami senang banget kalau bisa diterapkan di tempat lain. Gitu. Kan banyak orang tuh mengira ya Mbak ya bahwa untuk bikin perpustakaan yang dicintai kemudian dimiliki oleh pemustaka, oleh user itu pasti perlu anggaran. Padahal itu bukan satu-satunya ya. Betul. Ide ya, yang mahal itu ide. Saya menurut kalau dari pencari yang diceritakan sama Mbak Fenty, anggaran pasti, tetapi bukan satu-satunya. Betul. Tapi bahwa ada sebuah kegelisahan di diri para profesional pustakawan di lembaga ini, bahwa bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat yang bagi saya itu berarti engagement pustakawan dengan masyarakat ini udah cukup erat ya, cukup kuat, dan itu sesuatu yang sangat kita hargai. Saya sangat kagum Mbak Fenty, dan tadi Mbak Fenty juga sudah dengan jelas menceritakan bahwa perjalanan ini ya di situ ada rebranding, ada kayak value creation ya Mbak ya. Dan banyak sekali soft skill dan kolaborasi. Nah ini karena perpustakaan Jakarta ini ada di lingkungan Taman Ismail Marzuki, mungkin saya jadi penasaran juga nih Mbak, kolaborasi dengan tim ini seperti apa ya Mbak ya, dengan kalau PDS Habiasing sudah bagian dari sini. Betul. Nah bagaimana dengan misalnya dengan lembaga, dengan timsnya, dengan IKJ itu kolaborasi seperti apa yang ada?
Jadi kolaborasi kita dari ibaratnya tetangga kita gitu ya, Iya, itu kan udah pasti gitu. Seperti kayak misalnya kita kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, kita bikin podcast yuk gitu dengan Dinas Kebudayaan. Mereka kan biasanya punya tema-tema misalnya tentang Jakarta, tentang kejakartaan gitu. Itu pernah kita lakukan. Terus katakanlah dengan sayangnya planetarium masih belum buka gitu ya. Orang-orang udah banyak yang nanyain planetarium, tapi kita ajak dari dinas terkait gitu ya untuk bisa mensosialisasikan pertanyaan-pertanyaan orang itu gitu. Banyak yang nanyanya ke kita gitu, planetarium kapan bukanya Kak gitu. Jadi kita benar-benar kolaborasi, apa nih yang bisa kita lakukan. Tadi itu tentang kita bicara soal kejakartaan, terus ternyata banyak loh penelitian yang dilakukan mencari informasi tentang kejakartaan. Tapi mungkin koleksi yang kita punya belum terpenuhi untuk mereka. Akhirnya kita hadirkan narasumber gitu ya, narasumber yang kita minta juga dari Dinas Kebudayaan untuk bicara soal kejakartaan gitu. Tadi Bu Bini bilang bahwa kolaborasi sebenarnya butuh dana, butuh gitu ya, tapi memang tidak yang utama. Kami punya contoh satu kegiatan yang memang datang sendiri gitu Bu, artinya gini, ketika kita sudah membangun trust gitu, Night at Library awalnya coba-coba tuh Bu, memang pada dasarnya butuh untuk bayar ini itu gitu-gitu ya, tapi itu bukan yang utama, karena ketika sudah ada trust dari masyarakat, oh keren nih acaranya, oh bagus ya acaranya dilakukan di perpustakaan, tiba-tiba datang sendiri nih ke kita bikin yuk talk show tentang waktu itu ada dari Kementerian Kesehatan, kita bikin talk show di perpustakaan dalam acara Night at Library. Kita pengen mensosialisasikan virus kewanitaan. Itu kita nggak kepikiran Bu, tiba-tiba karena sudah bangun trust itu tadi gitu ya, oh bagus banget loh ternyata, dihadirkan brand ambassadornya langsung, kita bicara dan kita mensosialisasikan gimana pentingnya menjaga gitu ya dari virus-virus itu gitu, itu penting banget dan itu terjadi langsung, ya makanya saya bilang tidak harus ada anggaran gitu ya, bahkan kita dengan kita ngebangun trust, kita bisa kolaborasi dengan banyak pihak, baik itu di dalam tim ataupun di luar yang memang nol budget gitu. Kita pengennya sebenarnya tujuan kita apa sih? Kita pengen memberikan literasi kok ke masyarakat, literasi dalam bentuk apapun gitu ya. Dari talk show kita bisa menyebarkan literasi ke masyarakat. Dari acara-acara yang kita bikin itu sebenarnya literasi loh, karena kalau bicara literasi kan luas ya Bu ya, nggak hanya kita baca, tulis, tapi informasi yang kita berikan itu ya dengan tujuan meningkatkan literasi di masyarakat gitu. Jadi kolaborasinya di dalam tim kita sudah pasti gitu ya, kita bangun kolaborasi dengan ruang-ruang yang ada di sini, baik yang di perpustakaan ataupun di area tim sendiri. Tapi kolaborasi keluar itu yang juga kami rasakan sangat bermanfaat sih, dengan kita membuka ruang, kita open banget ke komunitas. Mereka datang sendiri ke kita untuk gimana kalau kita bikin ini gitu. Itu yang kita nggak kepikiran. Jadi gitu. ketika orang sudah percaya, jalannya selalu terbuka ya, luar biasa, bagus. Nggak perlu pakai duit. Nggak perlu. Uang perlu, tapi bukan halangan. Satu-satunya. Dan dimanapun kita berkreasi, dan selalu ada ruang terbuka, kita seperti dicontohkan di Perpustakaan Jakarta. Mungkin ada pesan terakhir Mbak Fenty buat untuk teman-teman, buat mahasiswa yang akan menjadi pustakawan, gimana? Jadi kalau pesan dari saya tuh pengen ngajak teman-teman seprofesi gitu ya, pustakawan, baik itu yang ada di pemerintahan ataupun di lembaga dan organisasi lainnya, bahwa kita harus yakin bahwa apa yang kita jalanin sekarang itu sangat bermanfaat loh buat masyarakat. Gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau dulu ada yang bilang kok saya ditaruh di perpustakaan gitu ibaratnya gitu. Tapi saya pengen ngebangkitin semangat teman-teman bahwa kita kerja di perpustakaan itu saya merasa energi saya lebih gitu Bu. Ketika lihat orang banyak datang ke perpustakaan, bukannya kita capek, tapi kita merasa energi saya tuh, energi kami dan teman-teman semua itu kayak up sendirinya ketika kita melihat perpustakaan kita ramai. Dan saya pengen nyemangatin teman-teman bahwa kita bisa kok semuanya. Pelan-pelan kita juga belajar, kita masih belajar, masih banyak PR, tapi pelan-pelan yang penting kita fokus ke tujuan kita gitu ya.
bagaimana menjadikan perpustakaan itu sebagai ruang buat mereka, buat masyarakat untuk berkarya, untuk belajar dengan harapan kita bisa bertumbuh bersama perpustakaan. Waduh, Waduh, luar hebat, biasa, terima luar kasih. biasa. Dan saya rasa kalau saya pernah menjadi dosennya Mbak Fenty pasti saya mewek nih sekarang. terharu karena itu pasti adalah cita-cita dan kebahagiaan seorang guru ya kan, seorang guru bahwa orang yang pernah menjadi muridnya juga meneruskan dan malah melipat gandakan pengetahuan. Terima kasih banget Mbak Fenty ya. Terima Mbak Yulia, kasih, makasih banget. semoga banyak yang terinspirasi. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kalau memang kita mau diskusi lebih lanjut silakan datang aja ke perpustakaan. Saya Terima selalu ada di kasih sini. banyak. Terima kasih banyak Mbak Fenty.